Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, kan dia kok Realme Narzo nggak masuk? Kan dia aneh nih, masa nggak ada Infinix Note 8? Nah, semuanya akan terjawab di sini ya, Pricebook Mania. Melanjutkan episode kemarin, di video kali ini Nidia masih membahas HP 2 jutaan terbaik rilisan 2020. Ditonton dengan seksama ya. Salah satu HP 2 jutaan terbaik yang rilis di tahun 2020 ada Realme Narzo. Sebagai seri terbaru dari Realme, Narzo dibekali dengan fitur unggulan dengan performa yang lebih kuat. Bahkan untuk menunjang segala kebutuhan gaming, Realme menyematkan chipset gaming MediaTek Helio G90T yang dikolaborasikan bersama RAM 4GB. Kolaborasi tersebut sudah mampu memainkan PUBG Mobile dengan settingan grafik Smooth Ultra. Bukan hanya unggul dalam masalah chipset, Realme Narzo juga telah disematkan teknologi flash charge 30W yang mampu mengisi full daya 4200 mAh hanya dalam waktu 1 jam 21 menit. Hal ini sudah diuji langsung oleh Bang Bewok pada saat comparison Realme Narzo versus Xiaomi Redmi Note 9. Dengan berbagai keunggulannya tersebut, Realme Narzo berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia karena ludes sebanyak 1.500 unit hanya dalam waktu 4 menit pada saat perilisan, yang membuatnya masuk ke jajaran HP terlaris di tahun 2020. Untuk masalah harganya sendiri, ya bisa dibilang udah cukup turun kok. Dibanderol dengan harga 2,7 juta untuk varian 4/128GB pada Juni lalu, saat ini sudah turun harga berkisar 300 ribuan di angka 2,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Juli lalu, Vivo merilis HP 2 jutaan secara diam-diam lewat seri Y30i. Dengan huruf I yang membuntut pada bagian belakang, membuat indikasi kalau HP tersebut merupakan versi rendah dari Vivo Y30. Seperti Vivo seri Y pada umumnya, HP 2 jutaan terbaik Vivo tersebut disematkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang diduetkan dengan konektor USB Type-C. Dengan baterai sebesar itu, Vivo mengklaim kalau Y30i mampu bermain game dalam waktu kurang lebih 11 jam lamanya. Bukan hanya dalam bermain game dengan waktu yang lama, kamu juga akan dimanjakan dalam memainkan game menengah dengan chipset MediaTek Helio P35 yang dikolaborasikan bersama RAM 4GB pada Vivo Y30i. Vivo juga menyematkan teknologi Multi Turbo 3.0 yang mengadopsi VPG atau Vivo Process Guardian yang dapat mengoptimalkan sumber daya perangkat loh. Rilis pada bulan Juli, Vivo Y30i varian 4/64GB dibanderol dengan harga 2,4 jutaan. Dan saat ini sudah turun harga berkisar 200 ribuan di angka 2,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Rilis pada Agustus lalu, Oppo A53 cukup membuat para fans Indonesia terkejut nih. Mengusung tagline layar hebat, pengalaman dahsyat, HP 2 jutaan tersebut dibekali dengan layar yang mampu refresh rate mencapai 90Hz. Bahkan, Oppo A53 merupakan perangkat pertama Oppo yang membawa layar Neo Display 90Hz. Beralih pada sektor kamera, Oppo menyematkan kamera selfie 16MP untuk kamu para pria dalam mencari perhatian di media sosial Instagram. Tapi ini dia saranin, untuk kamu para pria tampan, kayaknya jangan itu-itu aja dong. Ya kali setiap selfie cuma senyum tipis sama unjuk 2 jari aja. Kalau masih tetap kayak gitu, berarti kamu bukan pria pilihan Nidia nih. Udah bahas selfie-nya, langsung aja untuk masalah harga. Oppo A53 varian 4/64GB dibanderol 2,5 jutaan pada saat perilisannya Agustus lalu. Dan saat ini sudah turun harga berkisar 300 ribuan di angka 2,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Selang 1 bulan lamanya setelah merilis Oppo A53, Oppo kembali merilis HP entry level terbaik mereka yang dinamai Oppo A33. Dalam sektor jeroan, sepertinya tidak jauh berbeda dari pendahulunya karena masih menggunakan chipset Snapdragon 460. Akan tetapi, pada Oppo A33, chipset seri 400 tersebut hanya dikolaborasikan bersama RAM storage 3/32GB. Oppo A33 juga sudah disematkan teknologi Neo Display yang mendukung refresh rate hingga 90Hz dan touch sampling rate hingga 120Hz. Layar berukuran 6,5 inci beresolusi HD+ juga mendukung berbagai kegiatan multimedia dan
gaming menengah seperti Among Us ataupun Mobile Legends. Dibanderol dengan harga 2,3 juta untuk varian 3/32 GB saat perilisannya September lalu, saat ini sudah turun harga berkisar 300 ribuan di angka 2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kemudian ada Realme C17. Kehadiran refresh rate 90Hz menjadikan Realme C17 sebagai HP Realme pertama dengan layar 90Hz di seri C. Bukan hanya sektor layar yang menarik perhatian, RAM storage 6/256 GB yang tersemat pada Realme C17 begitu bikin kasmaran para kaum pria yang sedang mencari HP RAM 6 GB 2 jutaan. Salah satu HP 2 jutaan spek dewa dengan layar seluas 6,5 inci ini dijamin nyaman ketika digunakan untuk streaming YouTube ataupun Netflix. Bahkan dengan baterai sebesar 5000 mAh, Realme mengklaim kalau seri C terbarunya itu mampu streaming Spotify selama 83,4 jam. Tapi kalau memang Realme C17 dirasa kurang, kalian bisa ceki-ceki HP RAM 6 GB 2 jutaan lainnya di pojok kanan atas ya. Kalau berbicara soal harga, sepertinya Realme C17 tidak mengalami penurunan yang begitu drastis nih Price Book Mania. Dibanderol dengan harga 2,7 jutaan untuk varian 6/256 GB Oktober lalu, saat ini sudah turun harga berkisar 200 ribuan di angka 2,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Untuk HP 2 jutaan selanjutnya ada Realme Narzo 20. Di tahun 2020, Realme sepertinya begitu rajin merilis HP 2 jutaan di Indonesia. Bahkan pada episode HP 2 jutaan kali ini, Realme berhasil mendominasi dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Seperti pendahulunya, masyarakat Indonesia begitu antusias dengan HP yang dibekali kamera utama mencapai 48 megapiksel tersebut. Bahkan Realme Narzo 20 series berhasil ludes 35.000 unit di Shopee, Lazada, Akulaku, dan Realme.com pada festival Realme 11/11 Celebration. Dengan hal inilah, HP tersebut juga berhasil masuk dalam jajaran HP terlaris di tahun 2020. Lagi pula, siapa sih yang gak mau HP 2 jutaan dengan chipset gaming Helio G85? Bukan hanya dapat melibas PUBG Mobile dan Mobile Legends, Realme mengklaim baterai berkapasitas 6000 mAh yang tersemat pada Realme Narzo 20 mampu menonton YouTube dalam waktu 25 jam. Tapi kira-kira untuk masalah harganya saat ini sudah turun belum ya? Dibanderol dengan harga 2,1 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisannya November lalu, saat ini sudah turun harga berkisar 100 ribuan di angka 2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Sebelum masuk ke produk terakhir, Nidia cuma mau berkabar aja nih kalau di episode selanjutnya Nidia akan bahas HP 3 jutaan terbaik rilisan 2020. Jadi tetap stay tune ya guys. Dan produk yang terakhir ada Infinix Note 8. Coba dari kalian ada yang nyesel nggak nih karena udah beli HP 2 jutaan lainnya sebelum Infinix Note 8 rilis di bulan November kemarin. Walaupun dibanderol 2 jutaan, Infinix menyematkan HP gaming 2 jutaannya tersebut dengan chipset MediaTek Helio G80 yang dikolaborasikan bersama RAM 6 GB. Selain chipset dan storage, layar dari Infinix Note 8 begitu menyamankan para gamers karena ukurannya yang begitu luas mencapai 6,95 inci dengan resolusi HD+. Bukan hanya memanjakan para gamers, buat kalian yang hobi fotografi pun bisa memanfaatkan kamera utamanya yang memiliki konfigurasi sebesar 64 megapiksel. Harganya cuma 2 jutaan. Chipset gaming, RAM jumbo, resolusi kamera tinggi, fix. Yang udah beli HP 2 jutaan sebelumnya pasti nyesel. Lalu untuk harganya, varian 6/64 GB dan 6/128 GB saat ini masih stabil di angka 2,1 jutaan dan 2,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Gimana untuk deretan produknya? Kalau tertarik bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Cobalah!